Shalom semuanya. Haleluya. Semuanya sehat? Ada yang sakit? Percaya nggak hari ini Tuhan mau sembuhkan yang sakit? Yang di rumah juga. Lambaikan tangannya semuanya. Haleluya. Terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan di tempat ini. Terima kasih tetap mencuci tangan, terima kasih tetap menjaga jarak, terima kasih tetap pakai masker selama ibadah. Yang di rumah juga jangan lupa, amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang membawa keluar orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Engkau juga akan membawa kami keluar daripada begini ke tempat yang aman, ke tempat yang tentram, ke tempat yang kami bisa melihat masa depan yang cerah. Kami percaya Engkau akan meluputkan kami, karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang membuat kami tidak akan mendapatkan celaka, darah yang membuat kami akan melihat masa depan yang cerah, darah yang membawa kami melihat kelimpahan, melihat kemenangan, karena Tuhan membuat kami tetap tegak berdiri. Meskipun di kiri kanan kami orang gerbang, tetapi kami akan tetap berdiri, kami akan tetap menonton, karena tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengan sukacita datang ke tempat ini, bukan karena kami orang Kristen, bukan kami anak Tuhan, tetapi kami mau mengiring Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan penuh penyembahan, hati yang menyerah kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kami sembahkan, kami persembahkan, kami serahkan gembala sidang kami ya Tuhan, Pendeta Junianto ke dalam tangan-Mu. Pakai dia Tuhan, tubuh jiwa rohnya, pakai dia Tuhan, berikan dia kepada dia apa yang dia perlukan untuk menggembalkan jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Baik, kami memberkati jemaat-Mu tempat ini, kami memberkati jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Apa yang mereka kerjakan berhasil, mereka diluputkan dari segala penyakit, bakteri, kuman, bahkan virus sekalipun. COVID ini kami nyatakan Engkau tidak berhak atas diri kami, Engkau harus jauh dari kami. Ketika kami menjalankan protokol kesehatan, kami menjalankan otoritas dari pemerintah. Oleh karena itu, tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang siap menyembah, yang siap mendengar firman Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Hari ini hari bersukacita, amin. Hari ini hari bersukacita, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang pagi tadi datang-datang udah galau? Mungkin ada yang galau, tapi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau buang semua kegalauan dari rumah, kita mau tinggalin. Maka kita mau sama-sama nyanyi. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita
boleh ada pagi ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita mau belajar lagu ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dari awal katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan sama-sama, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
berkat-Mu. Dan kami hadir bisa sama-sama di sini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kau yang sudah menyediakan firman buat setiap kami, Kau di mana yang baru buat setiap kami, menyegarkan roh kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mampu menerima berita firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober yang saya masih seputar tema Open Doors. Maka hari ini tanggal 25 Oktober adalah materi terakhir yang saya akan share kepada saudara tentang tema pintu yang terbuka, ya. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan akan membukakan pintu. Bahkan saya mau katakan Tuhan sudah membuka pintu buat kita semua. Amin. Saya buka dulu dengan statement, ya, sambil saudara bisa menyiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, selagi saudara mencari dan membuka, saya membuka dengan satu statement ini, yaitu pintu terbuka tidak akan ada gunanya kita masuki kalau kita dalam kondisi yang tidak sesuai. Sekali lagi saya katakan, pintu terbuka tidak akan ada gunanya saudara dan saya masuki kalau kita dalam kondisi yang tidak sesuai. Yang sudah ketemu firman Tuhan katakan amin. Amin. Saya bacakan ayat yang ganjil, saya minta jemaat semua baca yang genap, ya. Nanti kita ayat 13 akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-25 berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Salah satunya saya bersyukur, ya, di sini dibilangin gadis-gadis bukan laki-laki. Karena seringkali laki-laki yang dibilang bodoh, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Itu kayaknya curahan hati terdalam. Untung istrinya nggak datang, ya. Haleluya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, 5 itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam mobil mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Baca Alkitabnya yang serius, saudara. Itu kalau ayat 6 itu, ya, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, gitu. Songsonglah dia, gitu. Nah, ayat 7, ya, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya mau share dulu latar belakang cerita ini, saudara. Bahwa zaman dulu, saudara, dalam tradisi pernikahan orang Yahudi, maka mereka akan mempersiapkan orang-orang atau dayang-dayang gitu, ya. Kalau di sini mungkin pagar ayu, pagar bagus lah gitu kurang lebih, ya. Sekelompok orang yang akan mendampingi mempelai, saudara, untuk masuk ke ruang acara. Nah, mereka itu akan berjaga di sebuah jalan yang akan dilalui oleh mempelai. Itu jalanan, ya, dan itu biasanya malam, makanya gelap. Makanya orang-orang yang akan mendampingi mempelai ini, saudara, itu harus bawa obor,
Ya, dalam Alkitab bahasanya pelita. Ya, kalau mungkin di bayangan saudara itu ya pelita itu kayak lampu petromak kali, kurang lebih begitu ya. Tapi ini sebetulnya obor, saudara ya. Nah, ketika nanti mempelai itu melalui jalan yang akan menuju tempat acara, maka orang-orang yang sebagai pendamping mempelai ini itu akan menyalakan obor tersebut sehingga jalanannya menjadi terang. Jadi kurang lebih kan kayak atmosfernya, environmentnya jadi keren gitu saudara ya, gelap, terus mempelai lewat, ada yang nerangin gitu kurang lebih saudara. Nah, tetapi saudara, kenapa mereka nunggu sampai malam, sampai akhirnya mereka tertidur? Karena biasanya sebelum sampai ke ruang pernikahan atau ruang resepsi, itu kedua keluarga itu berunding masalah apa? Biasanya masalah keuangan saudara. Mungkin misalnya nih bagaimana nanti keuangan mempelai baru, atau mungkin nanti angpaunya mau dikemanain, atau mungkin membahas masalah uang susu, mahar dan sebagainya saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, kemungkinan besar di ayat yang terjadi di Matius 25 ini saudara, itu kemungkinan besar perundingan antara kedua mempelai, antara keluarga kedua mempelai itu mungkin berlangsungnya alot. Makanya sampai malam saudara. Dan ini zaman dahulu di Israel itu biasa terjadi, bahwa kedua keluarga mempelai berunding tentang keuangan dan berundingnya lama. Nah, gara-gara lama, akhirnya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini saudara, mereka semua sama-sama tertidur saudara. Lalu ternyata perundingan sudah selesai, berarti kan tinggal ke tempat resepsi. Nah, waktu mau ke tempat resepsi saudara, yang bangun cuma 5, enggak, yang bangun 10-10-nya. Tapi waktu 10-10-nya bangun, ternyata ada 5 yang siap, ada 5 yang tidak siap. Kalau kita baca Injil Matius pasal ke-25 saudara, ini adalah kelanjutan dari Matius 24. Matius 24 itu topiknya adalah akhir zaman saudara. Makanya di Matius 25 dikatakan karena pada waktu itu demikianlah hal kerajaan surga. Ya, bahwa Tuhan Yesus di Matius 25 ini saudara berkata bahwa akhir zaman itu punya satu sifat, yaitu apa saudara? Tidak seorang pun yang tahu. Sehingga bersiap-siap atau berjaga-jaga itu adalah suatu kunci mutlak yang saudara dan saya harus menyesuaikan. Tetapi hari ini saya nggak mau khotbah tentang akhir zaman. Hari ini saya mau bicara tentang pintu yang terbuka sesuai tema besar kita. Karena di ayat ke-10 sampai 11 saya akan bacakan kembali di Matius 25. Saudara boleh perhatikan Matius 25 ayat 10 sampai 11. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Saya mau katakan sama saudara, pintu yang terbuka adalah hasil dari apa yang sudah disiapkan oleh 5 gadis bijaksana. Demikian juga pintu yang tertutup adalah hasil dari ketidaksiapan dari 5 gadis yang bodoh. Match, sesuai saudara. Di dalam hidup ini, apa yang saudara dan saya butuhkan sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah membuka pintu buat saudara dan saya. Namun saudara dan saya perlu menyesuaikan. Kalau saudara punya kunci rumah, lalu saudara mau coba pakai untuk buka pintu mobil, maka saudara pernah nggak? Saudara mau memasuki tol, maka waktu saudara ada di gerbang tol, itu ada palang yang menghalangi jalannya mobil untuk lewat. Bagaimana supaya palang pintunya terbuka saudara? Saudara harus tempelkan kartu e-tol. Pak, ternyata gak cuma kartu e-tol loh untuk saudara tempelkan. Kalau di dalam kartu e-tolnya tidak ada saldonya, pintunya kebuka nggak? Nggak kebuka saudara. Sehebat-hebatnya saudara, mungkin saldo rekening bank saudara banyak, tetapi yang saudara mau adalah kartu tanda pengenal alias KTP. Maka sekalipun saudara sudah tempelkan, maka pintu tol tidak akan terbuka buat saudara.
Karena pintu yang terbuka perlu ada sesuatu yang sesuai. Coba kita buka Mazmur 1 ayat yang kelima. Nah, makin menarik nih saudara. Mazmur 1 ayatnya yang kelima. Di Mazmur 1 ayat yang kelima saya bacakan buat saudara. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi setiap tempat itu perlu sesuai dengan siapa yang ada di tempat itu, saudara. Makanya gak heran orang kaya bergaul sama orang miskin cenderung lebih cocok sama orang miskin. Orang yang tukang gosip maka akan lebih cocok dengan yang tukang gosip. Orang kaya bergaul di tempat orang miskin bisa nggak? Bisa. Tapi lama-lama dia akan merasa tidak sesuai. Tarzan biasanya lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, lalu memiliki kostum sederhana, yaitu hanya celana berbahan kulit tanpa baju, jarang mandi. Kalau mandi juga di sungai, nggak pakai shower, saudara, nggak perlu juga shampoo dan juga sabun, apalagi facial foam. Sehingga saudara itu sesuai buat dia, karena dia dibesarkan oleh monyet. Makanya saudara mungkin pernah nonton film Tarzan Masuk Kota. Waktu dia masuk kota dipakaikan baju, dipakaikan kemeja, dipakaikan dasi, dipakaikan jas. Waktu saatnya makan malam, tetap dia lompat naik ke atas meja. Saya mau katakan sama saudara, orang benar tidak akan tahan dalam perkumpulan orang fasik. 5 gadis yang bijaksana bawa pelita, bawa minyak. Maka mereka sesuai dengan pintu yang sudah terbuka. Jadi waktu mereka masuki pintu itu, mereka memang ada di tempat yang sesuai, saudara. Nah, saya mau katakan sama saudara, contohnya saja berat badan. Kita ngomong berat badan, sorry kalau ada yang tersinggung ya. Kalau saudara berat badannya overweight atau berlebihan, atau mungkin saudara mau berat badan yang ideal, maka saudara perlu melakukan yang namanya penyesuaian. Kalau saudara yang punya berat badan berlebihan, saudara mau ke ideal, maka saudara harus menyesuaikan apa yang saudara makan, bagaimana hidup saudara, bagaimana pola tidur saudara. Demikian juga ada orang-orang saudara yang badannya ingin gemuk, maka kalau saudara mau gemuk, sama juga perlu penyesuaian. Saudara pernah gak kebayang? Setiap kita punya ukuran baju beda-beda. Ada yang S, ada yang M, ada yang L, ada yang XL, saudara. Apa jadinya kalau saudara yang berukuran S menggunakan baju berukuran XL? Atau mungkin saudara punya badan ukuran XL, tetapi saudara mengenakan baju ukuran S. Kalau tidak sesuai ukurannya, tentu itu yang dinamakan sebagai masalah. Sampai sini kira-kira saudara nangkep? Nah, saya mau katakan sama saudara, demikian juga ada orang yang merasa saya butuh pintu keuangan terbuka dalam hidup saya, Pak. Saya butuh pintu berkat rezeki terbuka dalam hidup saya, Pak. Saya mau katakan sama saudara, yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial itu juga butuh yang namanya penyesuaian. Nggak heran ada istilah lebih besar pasak daripada. Kenapa dibilang lebih besar pasak daripada tiang? Karena pasaknya nggak sesuai dengan tiangnya. Sampai sini kira-kira nangkep? Saya mau katakan sama saudara, sebetulnya Tuhan sudah sediakan berkat dalam hidup saudara. Tetapi waktu saudara mau masuk menikmati berkat itu, saudara tidak menyesuaikan. Sehingga yang tadinya dipikir berkat, jadi malah petaka buat saudara. Ada orang-orang yang dulu pendapatannya 100, lalu gaya hidupnya juga 100. Jadi nggak ada utang, nggak ada masalah, nggak ada kekurangan. Dia naik gaji jadi 300. Tapi gara-gara naik gaji 300, temennya mulai berbeda, pergaulannya mulai berbeda. Dia ikutin. Dia mencoba menyesuaikan. Dia nggak tahu bahwa temannya itu pendapatannya 400, 500, bahkan 1000. Tapi dia pendapatannya memang naik dari 100 ke 300. Lalu dia mulai tidak sesuai. Saya mau katakan sama saudara, permasalahan yang ada hari-hari ini bukan Tuhan tidak membuka pintu.
Tetapi ketika pintu itu terbuka, saudara memang belum sesuai ada di pintu itu, saudara. Saudara belum pantas ada di tempat itu, saudara tidak menyesuaikan ke sana. Sesuatu yang hebat perlu penyesuaian. Saya mau tampilkan satu video. Ini adalah bagaimana Formula One ya mengganti ban. Saudara boleh perhatikan, boleh video ditampilkan. Ada suaranya nggak? Bisa nggak? Error. Wah, tadi udah dicoba belum? Ntar ya, kalau nggak bisa ya udah. Oke, sambil itu dikerjain deh. Sambil itu dikerjakan. Di sini tadinya saya mau tampilkan sebuah video, saudara. Bagaimana di Formula One itu mengganti 4 ban, saudara. 4 ban mobilnya, saudara. Hanya dalam waktu hitungan detik, saudara. Kalau saudara mengganti ban mobil, kira-kira hitungannya berapa lama? Lama ya. Tapi ini Formula One, saudara. Bisa menghitung hanya dengan hitungan detik. Nggak usah ditampilkan. Ya, saya mau katakan sama saudara bahwa bagaimana mereka bisa mengganti ban demikian. Tentunya mereka perlu latihan, perlu penyesuaian, perlu keterampilan tertentu. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa kalau saudara ingin melihat pintu yang terbuka, nggak ada jalan lain. Saudara harus melakukan yang namanya penyesuaian. Di dalam pengalaman profesional saya dan pengalaman saya, pintu yang tertutup itu terjadi karena kondisi saya belum sesuai. Karena kondisi saya belum sesuai. Dan saya mikir-mikir, kalau saat itu Tuhan buka itu pintu, saudara, mungkin akan ada pergumulan-pergumulan yang saya bisa hadapi, yang sebenarnya bisa dicegah. Saya nggak tahu bagaimana pendapat saudara. Salah satu kisahnya adalah waktu anak pertama kami keguguran. Kita pengennya punya anak cepat. Tapi hari ini saudara, kita mikir, ya ada bagusnya juga sih saat itu kita belum Tuhan izinkan kasih anak, saudara. Karena saat itu kondisi keuangan kami itu kurang bagus, belum sesuai untuk memiliki seorang anak, saudara. Karena punya anak ternyata nggak cukup iman, saudara. Punya anak juga butuh modal, saudara. Saya sering mendengar ada orang-orang yang berdoa minta Tuhan berkati, ya. Karena kenapa, saudara? Sudah, nggak apa-apa. Sudah, lebih baik dengerin firman. Dia cuekin aja itu. Saya mau katakan sama saudara bahwa seringkali kita nggak menyesuaikan dengan apa yang harusnya kita lakukan. Nggak menyesuaikan. Saya waktu itu konseling seseorang. Intinya dia punya masalah keuangan. Sampai anaknya sekolah juga dia bingung buat bayar bagaimana. Tapi yang saya kaget waktu lihat Facebooknya, bahwa anak ketiga lahir. Saya jadi bingung. Saya kontak gembalanya, karena saya kenal gembalanya. Saya bilang, saya bingung sama jemaat tipikal yang kayak begini, saya bilang. Punya anak 2 aja udah susah, minta doain sama saya, bahkan minta jualin rumahnya sama saya. Tapi sekitar 1 tahun kemudian, dalam kondisi ekonomi yang saya juga belum tahu banget, tapi saya pikir gak terlalu banyak perubahan, tahu-tahu punya anak ketiga. Lalu minta Tuhan berkati. Ya, saya mau katakan pintu yang terbuka, atau jangan-jangan kamu belum menyesuaikan dengan pintu yang kamu mau hadapi. Nah, saya mau katakan sama saudara, kalau pendapatan saudara 5 juta per bulan, tapi gaya hidup suka belanja barang bermerek, makan di restoran mewah, tentu gak sesuai, saudara. Maka akibatnya saudara akan merasa kesusahan, seolah-olah pintunya jadi tertutup. Sebetulnya nggak ada pintu tertutup, saudara. Saya waktu lagi doa tentang pintu terbuka, Tuhan berkali-kali ngomong di dalam hati saya, it's already open, it's already open. Itu sudah terbuka, sudah terbuka. Tetapi karena kita nggak menyesuaikan dengan pintu yang terbuka, saudara, akhirnya kita berpikir pintunya tertutup. Pintu itu terasa tertutup karena kita belum menyesuaikan. Kalau saudara buka di Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11
Ayatnya ke-23 sampai 24 saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, apa? Percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu akan. Ini kan yang bikin kita frustasi. Kita berdoa, minta Tuhan tolong, tapi kita pikir pertolongannya belum datang. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan berkata pertolongannya sudah Dia berikan. Jadinya tidak sesuai. Di pihak kita minta sembuh. Mana? Gue masih sakit, kankernya masih ada, ginjalnya masih bermasalah, diabetesnya masih ada. Kita berdoa minta sembuh. Mana Tuhan belum sembuh? Di mata kita belum sembuh. Tapi kalau saudara baca Markus 11 ayat 24, percayalah bahwa kamu telah, katakan bersama saya, telah baru koma, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita pengen lihat dulu baru percaya. Tuhan bilang percaya dulu baru kamu ngalamin. Di mata Tuhan bilang saya sudah tolong kamu, saya sudah sembuhkan kamu. Jadi persoalannya, mau Tuhan yang menyesuaikan saudara atau saudara yang harus menyesuaikan Tuhan? Kira-kira mana? Tuhan yang menyesuaikan sama saudara atau saudara yang menyesuaikan sama Tuhan? Saya mau tanya ke saudara, punya sikap seperti orang sukses atau menjadi sukses? Banyak orang pengen jadi sukses, tapi nggak punya sikap orang sukses. Banyak orang pengen sembuh, tapi ngomongnya sakit mulu, ngeluh mulu. Banyak orang pengen berhasil, tapi ngeluh mulu, nyalahin orang mulu, nyalahin keadaan mulu, nyalahin rejim Jokowi mulu. Banyak orang pengen berhasil, tapi nggak punya sikap berhasil. Banyak orang pengen dapat kepercayaan, tapi bersikap nggak bisa dipercaya. Datang aja nggak tepat waktu. Bagaimana saudara mau dipercaya? Utang aja nggak dibayar, bagaimana saudara mau dipercaya? Firman Tuhan berkata, harta di bumi saja saudara nggak bisa dipercaya, apalagi Tuhan mau kasih harta di sorga buat saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan kepercayaan dalam perkara besar. Kita mainin yang besar, tapi kita nggak menyesuaikan diri dengan yang kecil-kecil dulu, saudara. 2006 sampai 2011 saya menjadi guru olahraga di Springfield International School. Saya harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Semua rekan kerja saya ekspatriat, ngomongnya bahasa Inggris. Anak murid ngomongnya bahasa Inggris. Awal-awal saya nggak paham bahasa Inggris. Saya cuma tahu yes, saya cuma tahu no. Beruntunglah saya karena saya mengajarnya olahraga yang nggak perlu banyak berbahasa Inggris, yang hanya perlu menghitung 1 sampai 10. Lalu lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Tapi mau sampai kapan saya hanya berkomunikasi dengan 1 to 10 lalu pakai bahasa tubuh saja? Mau sampai kapan? Apakah mereka harus menyesuaikan saya? Saya bilang sama orang-orang Amerika, Polandia, Inggris, hey, ini negara gua ya, lu kerja di negara gua, jadi lu harus pakai bahasa Indonesia kalau ngomong sama gua. Apakah seperti itu, saudara? Mau nggak mau, supaya saya melihat pintu terbuka dalam karir saya harus menyesuaikan sama mereka. Mau nggak mau saya belajar bahasa Inggris. Awal-awal dia, what is this? Dia ngomong, oh, fork, garpu, ya kan? How I call you? How I call that man? Oh, sir. Ya, kita pikir, oh kalau mau panggil itu OB gimana? Sir. Kita pikir kalau bahasa Indonesia, ya kita panggil OB kita bilang mas. Kan nggak mungkin kita bahasa Inggrisnya jadi gold. Gold.
Mas maksudnya. Kita coba-coba cari tahu gitu kan. Jangan ikut campur. Oh, tapi bilang masih boleh. Don't follow mix. Jadi bingung. Kok jadi don't follow mix? Terus kita pulang, ya kan? Kepala sekolah tanya, mana keset? Mana keset? Saya bingung. Saya tanya mungkin. Orang tanya saya, apa bahasa Inggrisnya keset? Saya jawab, welcome. Ya, kalau di keset ada tulisan welcome. Bayangin nggak saudara? Kalau saudara ingin diberkati, tapi saudara tidak menyesuaikan, apa jadinya? Makanya ada seorang guru bahasa Indonesia, dia gereja di GKY, Gereja Kristus Yesus, dan itu yang ibadahnya kan Mandarin service, ya. Jadi bahasa Mandarin, saudara. Ya, dia sok-sokan. Kalau guru atau pendeta itu dipanggil lause, lause ni hao ma, wo hen hao, ya. Apa kabar, kabar baik gitu kan, ciao an, selamat pagi gitu. Dia pikir lause tuh guru cewek. Jadi dia karang-karang, guru cowok, pendeta cowok dipanggil lausu. Namanya lausu itu artinya tikus. Kan jadi repot, saudara. Kebayang gak saudara kalau hidup itu gak sesuai dengan siapa yang saudara hadapi? Saudara sok-sokan. Saudara pengen. Makanya 5 gadis bijaksana itu hanya menyesuaikan bahwa kalau saya bawa pelita berarti harus ada minyak. 5 gadis yang bodoh, dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Itu ibarat orang bawa raket badminton tapi nggak bawa koknya, saudara. Akhirnya jadi kayak mau bunuh nyamuk, bukan mau main badminton. Bawa pelita nggak bawa minyak, itu ibarat saudara bawa handphone tapi saudara lupa bawa charger, atau saudara lupa bawa power bank. Tinggal menunggu saja kapan handphone itu akan mati, saudara. Ibarat saudara menuntut hak saudara, tapi saudara nggak jalankan kewajiban. Saudara mau diberkati, tapi saudara nggak mau kerja keras. Alkitab sebut orang-orang kayak begini bodoh. Nggak usah nengok kanan kiri, saudara. Saya bilang bodoh tuh. Pas banget nih orang gitu. Tapi saya percaya, saudara yang ibadah hari ini, saudara bukan orang bodoh. Amin. Haleluya, tepuk tangan dulu dong. Orang bijaksana semua. Amin, saudara. Ini ibarat saudara. Saudara mau pintu terbuka, tapi saudara nggak menyesuaikan. Itu ibarat cinta bertepuk sebelah kanan. Ayo semuanya angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tangan kiri nggak usah. Ayo, tepuk sebelah tangan. Tepuk. Gak ada yang bunyinya kan? Bunyinya ada nggak? Seolah-olah saudara melakukan sesuatu, tapi nggak ada dampaknya, nggak ada hasilnya, nggak ada efeknya, nggak ngapa-ngapain. Beda kalau, nah ini ada hak, ada kewajiban, ya berdoa tapi bertindak, bekerja keras tapi berharap. Nemu sesuai, bawa pelita, bawa minyak, pintu terbuka, saudara masuk menikmati. Tapi kalau enggak, jadi sini yang masih jomblo-jomblo nih, ya kan? Kalau ada cowok datang gitu kan, aku mencintaimu. Lu punya apa? Punya cinta. Terus saudara gini aja, ya. Sama loh. Kalau saudara doa sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi nggak mau kerja keras. Tuhan panggil Rasul Petrus, lu lihat tuh jemaat GBL. Ya. Masih mending Tuhan begini daripada begini. Bye-bye. Saudara, pintunya sudah dibukakan. Pintunya sudah terbuka. Saya mau tanya aja sebagai penutup. Kalau pintunya sudah terbuka, apakah saudara terbuka? Punya pikiran yang terbuka, mau ditegur, mau diingatkan, mau dapat nasihat, mau berubah, percuma. Pintunya terbuka, saudara pikirannya tertutup, hatinya tertutup. Kalau pintunya mau terbuka, saudara juga harus terbuka. Jadi sesuai. Klop, saudara. Klop. Saya berharap
Sisa kurang lebih 65 hari lagi kita menuju 2021. Dan Tuhan sudah bukakan pintu buat kita semua. Sesuaikanlah dengan pintu yang saudara harapkan. Banyak belajar, banyak berdoa, rendah hati, mau diajar, mau menabur. Saudara mau nuai kan? Saudara mau nuai tapi nggak mau nabur, gimana? Saya jadi bingung. Maunya nuai. Kalau tumbuh, tanahnya minta benih untuk ditabur. Tanahnya bilang, mana benihnya? Tuhan tahu lah. Justru karena Tuhan tahu, saudara. Pagi hari ini saya mau ingatkan ini sama saudara. Pintunya sudah terbuka. Sesuaikan hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri depan Tuhan. Kita terima perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ingatkan saya untuk kasih sama saudara. Kisah ini ada di perjanjian lama waktu Elia menurunkan api dari langit, saudara. Waktu itu dia lawan 850 nabi-nabi yang menentang Tuhan, saudara. Untuk tes, naruh korban yang berupa hewan. Siapapun yang berdoa menurunkan api dari langit, maka itu adalah Allah yang benar. 850 nabi-nabi itu, saudara, udah sampai keliling-keliling doa, jungkir balik dan sebagainya. Enggak juga, saudara. Lalu Elia, apa yang dilakukan? Dia taruh, saudara, bahkan dia basahin, saudara. Korbannya dia siram pakai air. Kita udah tahu, saudara, bahwa air gak cocok sama api, gak sesuai. Tetapi dia menyesuaikan dirinya dengan Tuhan yang sanggup, saudara. Dia siram pakai air karena dia tahu dia gak mampu. Sehingga dia bilang, dia gak perlu Tuhan sesuaikan dia. Tapi dia taruh imannya, menyesuaikan dengan kemampuan Tuhan. Disiram pakai air, doa, api turun. Apapun masalah saudara, sesuaikan hidupmu sama Tuhan. Sesuaikan kondisimu dengan dia, karena dia Allah yang sanggup. Kalau saudara sakit, bersikaplah
bahwa saudara sudah menerima mujizat. Ketika saudara mengalami kesulitan, bersikaplah bahwa segala perkara dapat kita tanggung oleh Yesus yang memberi kekuatan. Kalau saudara kekurangan, bersikaplah sesuaikan diri dengan Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bukan kekayaan omset saudara, bukan kekayaan perusahaan saudara, tapi kekayaannya Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Angkat tanganmu dua-dua. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan dengan iman, Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Dia sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami bersorak, hati kami mengira. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur. Biarlah kami menjadi gadis-gadis seperti gadis-gadis yang bijaksana Tuhan, yang membawa pelita tapi juga membawa minyak, yang kami gak peduli kapan saatnya Tuhan itu datang, karena kami tahu toh Tuhan itu pasti datang. Tapi kami melakukan Tuhan apa yang menjadi bagian kami, menyesuaikan hidup kami dengan Tuhan, menyesuaikan iman, harapan dan kasih kami dengan Tuhan. Hamba berdoa Bapa mempercayai dengan iman bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus pautan galung juga sudah sembuh. Kami bersyukur bahwa setiap pintu-pintu yang terasa tertutup sebetulnya Tuhan sudah bukakan. Sebab itu hamba berdoa Tuhan berikan hikmat buat setiap kami. Berikan kami hati yang mau terbuka, pikiran yang mau terbuka, mau diajar, mau dinasihati, mau belajar, mau rendah hati. Sehingga apapun yang kami pegang kerjakan Tuhan hari-hari ini 65-66 hari lagi menuju 2021. Kami percaya this is the year of the goodness of God. Inilah tahun di mana Tuhan berbuat baik kepada kami. Engkau yang memberkati bangsa kami Bapa, memberkati kota kami, memberkati bisnis usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu,